Santo Simplicius adalah seorang paus yang memimpin gereja Katolik dalam masa yang penuh tantangan. Tidak banyak yang diketahui mengenai kehidupannya sebelum menjadi paus, termasuk tanggal dan tempat kelahirannya. Namun, catatan sejarah menyebutkan bahwa ia terpilih menjadi paus pada tanggal 3 Maret tahun 468, menggantikan Paus Hilarius. Selama 15 tahun kepemimpinannya, ia berjuang mempertahankan ajaran iman yang benar di tengah gejolak politik dan ajaran sesat yang mengancam persatuan gereja. Pada masa kepausannya, Kekaisaran Romawi Barat sedang berada dalam keadaan yang semakin melemah. Tahun 476 menandai kejatuhan Romawi Barat dengan digulingkannya Kaisar Romulus Augustulus oleh Odoacer, Raja suku Heruli. Situasi ini membawa perubahan besar dalam hubungan antara gereja dan penguasa duniawi. Meski demikian, Paus Simplicius tetap berusaha menjaga kedudukan takhta suci Roma sebagai pusat iman Kristiani yang tidak tergoyahkan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Santo Simplicius adalah penyebaran bid'ah monofisitisme, yang menolak ajaran gereja tentang dua kodrat Kristus, yaitu ilahi dan manusiawi. Bid'ah ini berkembang pesat di wilayah timur, terutama di Alexandria dan Antiokhia. Para penganut ajaran ini mendapat dukungan dari beberapa pemimpin politik, sehingga semakin sulit untuk diberantas. Namun, Paus Simplicius tidak tinggal diam dan dengan tegas menolak penyimpangan ini. Sikap tegasnya terhadap bid'ah monofisitisme terlihat dalam surat kecamannya kepada Kaisar Basiliscus dan Zeno. Dalam surat tersebut, Paus Simplicius menegaskan ajaran gereja tentang kodrat Kristus dan mengecam tindakan para pendukung bid'ah yang berusaha menguasai kepemimpinan gerejawi di wilayah timur. Ia juga mengutuk pengangkatan Patriark Alexandria yang dilakukan secara paksa oleh Petrus Mongus dan Timotius Aelurus, tokoh utama dalam penyebaran ajaran monofisitisme. Selain Alexandria, krisis serupa terjadi di Antiokhia, di mana seorang penyebar ajaran sesat bernama Petrus Fulo mengambil alih takhta patriarkat secara ilegal. Paus Simplicius dengan keras mengecam tindakan ini dan membela hak uskup yang sah. Ia berusaha mempertahankan otoritas takhta suci Roma di tengah kekacauan yang terjadi di berbagai wilayah gereja. Keteguhannya dalam membela iman Katolik menjadi inspirasi bagi banyak umat Kristiani. Di samping perjuangannya melawan ajaran sesat, Paus Simplicius juga berjasa dalam membangun dan memperbaiki gereja-gereja di Roma. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah pembangunan kembali Basilika Santo Stefanus di Monticelio. Dengan pembangunan gereja-gereja ini, ia tidak hanya memperkokoh iman umat, tetapi juga memberikan tempat ibadah yang layak bagi mereka di tengah ketidakstabilan politik yang melanda dunia saat itu. Meski menghadapi banyak tekanan dari berbagai pihak, Paus Simplicius tidak pernah menyerah dalam mempertahankan ajaran iman yang benar. Keberaniannya dalam menghadapi penguasa duniawi dan para bid'ah menunjukkan keteguhannya sebagai gembala umat yang setia pada Kristus. Ia menjadi teladan bagi para penerusnya dalam mempertahankan kebenaran dan menegakkan ajaran gereja. Catatan mengenai kemartiran Paus Simplicius berasal dari tulisan Ardo dari Vienne, seorang penulis abad pertengahan yang mengabadikan kisah para martir Roma. Dalam tulisannya, ia menyebutkan bahwa Paus Simplicius dibunuh karena imannya kepada Kristus. Meski detail mengenai kematiannya tidak banyak diketahui, kisah ini menegaskan bahwa ia menghadapi akhir hidupnya dengan keberanian dan kesetiaan kepada Tuhan.
Paus Simplicius wafat pada tanggal 10 Maret tahun 483, setelah 15 tahun memimpin gereja dalam masa yang sulit. Warisannya tetap hidup dalam sejarah gereja Katolik, terutama dalam perjuangannya melawan bidah monofisitisme dan usahanya dalam mempertahankan supremasi tahta suci Roma. Kesetiaan dan pengorbanannya menjadi bukti bahwa iman sejati harus diperjuangkan dengan keberanian. Hingga kini, Santo Simplicius dikenang sebagai seorang paus yang teguh dalam membela iman Katolik. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa tantangan dan penganiayaan tidak boleh membuat kita menyerah dalam mempertahankan kebenaran. Sebagai gembala yang setia, ia menjadi teladan bagi umat Kristiani dalam menjalani kehidupan dengan iman yang kuat dan tak tergoyahkan.